Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen, pastilah kita akan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ajaran Kristus telah kita dapat sejak kecil atau sejak masa muda, melalui berbagai pemberitaan firman atau pengajaran Alkitab atau pembacaan Alkitab. Selanjutnya, ajaran-ajaran Kristus yang telah kita dapatkan itu melekat dalam hati dan pikiran kita, lalu kita berusaha untuk melakukannya. Kemudian, dalam proses menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus itu, ternyata kita ini hidup berdampingan dengan orang-orang atau dengan lingkungan yang tidak mendapatkan ajaran Kristus. Bahkan kita hidup berdampingan dengan berbagai budaya atau tradisi yang sangat berbeda dari kekristenan atau bahkan bertolak belakang dari kekristenan. Sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia, secara khusus kita yang tinggal di daerah Ambarawa, Tambakrejo atau bahkan Kebondowo, tentulah kita sudah sangat biasa. Kita sudah sangat terbiasa hidup dengan orang-orang atau dengan lingkungan yang berbeda dengan kita, yang mendapatkan ajaran Kristen. Tetapi kita telah mampu untuk menghargai setiap perbedaan, dan sebagai orang-orang Kristen kita tidak terpengaruh untuk ikut melakukan kebiasaan atau tradisi-tradisi yang tidak sesuai atau bertolak belakang dari kekristenan. Kita telah menjadi orang-orang yang kuat dan setia untuk terus mempelajari dan melakukan ajaran Kristus. Paulus juga berharap jemaat di Kolose terus belajar dan melakukan ajaran Kristus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose sangat berharap supaya jemaat dapat bersama dengan Kristus dalam menjalani kehidupan mereka. Ada apa sih sampai Paulus mempunyai harapan seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Kolose berdampingan dengan berbagai ajaran, dengan berbagai tradisi atau kebiasaan yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dari kekristenan. Saat itu, di Kolose banyak sekali bidat atau pengajar-pengajar palsu yang menyebarkan ajaran tentang penyembahan kepada roh-roh. Pengajar-pengajar palsu ini menyebarkan ajaran bahwa roh-roh itu merupakan penguasa alam semesta dan roh-roh punya kekuatan untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Tidak hanya itu saja, ada juga para pengajar palsu yang menyuruh supaya jemaat di Kolose itu mengikuti aturan lainnya. Misalnya pantang memakan sesuatu atau memakan sesuatu sebagai syarat-syarat khusus. Lalu ada juga para pengajar palsu yang menyebarkan ajaran supaya jemaat di Kolose itu mau menyembah kepada dewa-dewi dan juga kaisar. Selain itu ada juga pemahaman yang disebarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, tetapi hanya malaikat yang diutus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada begitu banyak ajaran atau kebiasaan yang berbahaya dan dapat mempengaruhi kehidupan beriman jemaat di Kolose. Kalau mereka tidak mawas diri, kalau mereka tidak waspada, kalau mereka tidak bersama dengan Kristus, maka bisa saja mereka terpengaruh. Bisa saja mereka juga menyembah kepada roh-roh, dewa-dewa atau kaisar, atau mungkin beranggapan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Berdasarkan hal-hal seperti itu, berdasarkan berbagai pengajaran yang disebar oleh pengajar palsu di Kolose, Paulus khawatir dan akhirnya menuliskan surat ini supaya jemaat di Kolose dapat terus memperkuat dan memperteguh iman kepada Kristus. Dalam pembacaan saat ini, Paulus menghimbau dan meminta kepada jemaat di Kolose supaya mereka dapat terus ingat bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk memberi hidup baru dan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan oleh jemaat adalah terus mengikuti ajaran Kristus. Apa saja yang menjadi ajaran Kristus? Mengasihi Kristus dan sesama dengan cara setia pada Kristus, taat menjalankan kehidupan beribadah,
menghargai keberadaan tiap makhluk yang ada di dunia ini. Dengan kesetiaan pada Kristus, maka jemaat di Kolose tidak akan mudah terpengaruh pada hal-hal yang bertolak belakang dari ajaran Kristus. Mereka bisa menghargai tetapi tidak mengikuti ajaran-ajaran yang bertolak belakang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah harapan Paulus kepada jemaat di Kolose, dan rasanya harapan itu pun masih berlaku untuk kehidupan kita di masa kini. Benar bahwa kita telah mampu menghargai berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Benar juga bahwa kita tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal di luar ajaran Kristus. Tetapi tantangan dalam kehidupan beriman kepada Kristus adalah berbagai pergumulan kita yang dapat membuat kita meragukan Kristus. Berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita dapat menyesatkan kehidupan beriman kita kepada Kristus. Misalnya soal kesehatan, sudah melakukan berbagai pengobatan tetapi belum sembuh. Lalu perekonomian, rasanya sudah bekerja dengan sangat semangat, dengan giat, tetapi tetap saja ada kekurangan. Lalu ada juga pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga, ataupun berbagai keadaan lainnya yang dapat menggoyahkan iman kepada Kristus. Rasanya, pesan dan himbauan Paulus, harapan Paulus pun berlaku dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita ingat bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru buat kita. Kristus pun telah memberikan pengampunan. Oleh karena itu, mari bersama kita setia untuk melakukan setiap ajaran Kristus. Mari kita selalu hidup bersama dengan Kristus supaya kita mampu menghadapi dan melewati berbagai persoalan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.